Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran dan syariat beliau. Ya. Kita lanjutkan bacaan sirah nabawiyah kita. Ya. Kita sampai di peristiwa yang selanjutnya yang sangat besar, ya, termasuk peristiwa yang cukup menguras potensi, ya, dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya. Dan salah satu peristiwa yang diabadikan sebagai sebuah pelajaran yang sangat penting, ya, tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghazwatu Uhud, ya, perang Uhud, ya. Perang besar yang kedua setelah perang Badar al-Kubra. Ya. Jadi masih ada rangkaiannya tentu dengan perang-perang sebelumnya, terutama perang terakhir yaitu Sariyah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Isti'dadu Quraisy li ma'rakatin naqimatin. Ya. Persiapan kaum Quraisy untuk melakukan perang besar. Perang apa istilahnya ini? Perang puputan, ya, perang habis-habisan istilahnya. Ya. Ya, kita baca dulu muqaddimah yang diberikan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam peristiwa ini. Sebelum beliau menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum rahimahullah, kanat Makkah tahtariqu ghaydan 'ala al-muslimina mimma asabaha fi ma'rakati Badr min ma'satil hazimati wa qatlil sanadid wal ashraf. Adalah Makkah terbakar. Di sini disebut Makkah, ya. Walaupun Makkah itu negeri yang, ya, tidak tidak bisa bergerak. Tapi di sini maksudnya ahlu Makkah. Ya. Penduduk Makkah itu orang Quraisy. Ya. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu disebutkan tempatnya, tapi maksudnya adalah penduduknya. Sama seperti dalam ayat Al-Quran tentang surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf tentang Nabi Yusuf. Ya. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Ya. Dan tanyalah kepada negeri yang kami berada di sana.
was'alil qaryah, ya, dan tanyalah kepada negeri. Dan juga tanyalah kepada al-'ir. Al-'ir itu rombongan unta. Tapi yang dimaksud di situ bukan kita pergi bertanya ke desa itu. Ya. Jadi itu seperti apa yang disebutkan dalam peribahasa kita. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Ya. Rumput tidak bisa bicara. Ya. Rumput tidak bisa bicara. Jadi namanya sastra dalam setiap bahasa itu ada. Ya. Nah, ini disebutkan kanat Makkah. Ya, jadi seolah-olah Makkah itu yang terbakar dengan ghaidh, ya, terbakar dengan emosi, kemarahan. Ya. Padahal suatu negeri tidak bisa disifati dengan kemarahan, dengan kesenangan, atau dengan kesedihan. Karena negeri, atau desa, atau kota, atau kampung, ya, itu dia tidak bisa disifati dengan sifat-sifat manusia secara zahir. Ya. Tapi ini namanya sastra. Jadi seolah-olah Mekah itulah yang terbakar dengan emosinya. Padahal yang dimaksud adalah ahlu Mekah. Ya, penduduk negeri Mekah atau kaum Quraisy. Artinya emosinya kaum Quraisy itu membuat Mekah menjadi panas. Ya. Panas bukan karena panas matahari, panas karena dendam. Ya. Dendam kepada siapa? Alal muslimin. Ya. Kepada kaum muslimin, mimma asabaha fi ma'rakati Badar min ma'satil hazimah. Ya. Karena apa yang menimpa mereka di perang Badar berupa apa? Ma'satil hazimah. Ya. Tragedi, kekalahan. Jadi kekalahan itu disebut disebut sebagai tragedi dalam sejarah kaum Quraisy Mekah. Ya, karena selama ini ya, kaum Quraisy itu kan orang yang memang jago perang dan orang yang dihormati oleh bangsa Arab semuanya. Ya. Karena pada saat itu kiblat Arab itu ya di Mekah. Kiblatnya Arab itu Mekah. Dan disitulah asal muasal bangsa Arab ke seluruh dunia. Ya. Karena Mesir ketika itu belum jadi Arab. Ya, Mesir itu masih dikuasai oleh orang Kipti. Ya. Kemudian Syam juga belum jadi Arab seperti sekarang. Masih dikuasai oleh orang Bizantium. Ya, apalagi Irak masih dikuasai oleh orang Persia. Ya. Jadi orang Arab di Persia, orang Arab di Syam, orang Arab di Mesir itu sebagai penduduk yang minoritas sebenarnya. Mereka paling banyak di mana? Ya paling banyak di Mekah. Dan juga di sebelah selatan Mekah itu Yaman. Ya. Tapi ketika itu Mekah menjadi pusatnya karena adanya Ka'bah itu. Ya. Jadi dianggap tragedi besar itu perang Badar itu bagi orang-orang Mekah. Dan juga waqatlil sanadid wal ashraf. Pada peristiwa Badar itu juga tewas ya tokoh-tokoh mereka dan orang-orang yang mereka anggap sebagai kepala-kepala suku. Ya. Siapa di antaranya yang meninggal itu? Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ya, dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Nah, itu sonadid. Ya. Sonadid itu artinya pemuka, tokoh, pentolan. Ya. Wa kanat tajayyasha fiha naz'atul intiqami wa akhdhas ta'r. Ya. Karena saking emosinya dan marahnya orang Mekah, ya, sehingga benih-benih intiqam, benih-benih dendam itu makin lama makin mengkristal, ya, makin lama makin besar. Ya. Wa akhdha tha'ar, dan ingin membalas. Ya. Ingin istilah kita itu ada kamu jual, saya beli. Ya. Jadi mereka ingin membeli. Ya. Ingin membeli apa yang telah mereka korbankan.
Hatta inna Quraisyan kanu qad mana'ul buka ala qatlahum fi Badr. Sampai-sampai saking marahnya mereka melarang orang menangis atas kepergian orang-orang yang mati di perang Badar dari kalangan mereka itu. Berapa yang mati di perang Badar itu? Berapa orang Mekah yang mati di perang Badar? Hai. Berapa yang mati, berapa yang tertawan? Mana catatannya ini? Berapa yang mati? Hai? Mana Fawaz? Catatan Fawaz. Berapa yang mati dari orang Quraisy perang Badar itu? So lewat jauh ini. Hah? 70 orang. Yang ditawan 70 juga. Jadi 70. Jadi 140. Ya. 70 mati. Termasuk Abu Jahal. Ya. Dia punya panglima tertinggi ketika itu. Kemudian di antaranya Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Kemudian Syaibah dan Rabi'ah. Ya. Dan lain-lain. Nah, jadi mereka tidak boleh menangis atas kematian mereka punya tokoh itu. Tewasnya mereka tidak boleh ditangisi. Ya. Kenapa tidak boleh ditangisi? Karena mereka tidak mau dianggap bersedih. Ya. Tidak mau dianggap bersedih atas kematian itu. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga mental pasukan. Ya. Untuk menjaga mental pasukannya dan mental orang-orang Mekah. Ya. Wa ma nau minal isti'jal fi fida'il asara au asari hatta la yanfatinal muslimuna mada ma'satihim wa huznihim. Ya. Dan mereka juga melarang untuk bersegera menebus tawanan. Ya, tawanan yang 70 itu. Ya. Jadi mereka sengaja tidak segera menebus tawanan yang dibawa ke Madinah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan itu. Bagi siapa yang bisa membayar tebusan maka akan dibebaskan. Ya. Dengan nominal tebusan berbeda-beda seperti yang kita sudah sebutkan. Ya. Nominal tebusannya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tergantung kepada siapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal semua. Orang yang ditawan itu dia kenal semua. Jadi beliau tahu mana orang yang kaya, mana orang yang menengah ke bawah di antara orang yang ditawan itu. Ya. Nah, di antara orang yang ditawan siapa? Nabi punya menantu sendiri siapa? Abul As. Ya. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Siapa Abul As itu suaminya siapa? Putri Nabi. Suaminya Zainab radhiyallahu taala anha. Ya, dia ketika itu ada di barisan kaum Quraisy, ya belum masuk Islam, ya. Nah. Jadi mereka sengaja menunda penebusan itu supaya apa? Hatta la yanfatinal muslimuna mada ma'satihim wa husnihim. Supaya kaum muslimin ya tidak mengira bahwa mereka itu sangat-sangat bersedih dan sangat-sangat merasa terpukul. Ya. Jadi walaupun mereka kalah, mereka tidak ingin dikatakan sebagai pecundang, itu istilahnya. Mereka tidak ingin disebut sebagai pecundang. Ya. Jadi kalau kelihatan sedihnya, bagi mereka itu musuh kita nanti akan bergembira.
melihat kita bersedih. Jadi tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, dan tawanan yang disuruh tebus oleh Nabi itu dibiarkan saja. Ya. Sampai saking lamanya ada yang dibebaskan oleh Nabi tanpa tanpa tebusan. Nabi suruh pulang saja. Ya. Karena tidak ada yang menebus. Ya. Disuruh pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nanti disebutkan di bawah. Ya. Kemudian wa ala ithri ghazwati Badr ittafaqat Quraisyun ala an taquma biharbin syamilatin diddal muslimin tushfi ghaydaha wa turwi ghillata hiqdiha wa akhadat fil isti'dadi lil khawdi fi mithli hadhil ma'rakah. Ya. Bersamaan dengan itu, ya, setelah terjadinya perang Badar, kaum Quraisy bersepakat untuk melakukan perang. Ya. Perang yang syamilah. Ya. Biharbin syamilah. Perang yang menyeluruh. Ya. Jadi mereka sudah merencanakan perang yang menyeluruh menghadapi kaum muslimin. Supaya apa? Tushfi ghaydaha. Untuk menyembuhkan mereka punya ghaidh. Ya. Menyembuhkan mereka punya rasa rasa marah itu. Ya. Karena sudah tidak bisa dibayangkan mereka punya kemarahan. Ya. Kalau ibarat kata kita sudah sampai ubun-ubun. Ya. Tinggal meledak di kepala. Ya. Wa turwi ghillata hiqdiha. Ya. Turwi itu dari kata rawa yurwi. Ya. Arwa yurwi. Mengenyangkan dari sisi haus. Supaya hilang dia punya haus. Haus apa? Haus disebabkan oleh hiqd, oleh kedengkian. Ya, di sini bukan haus dari air, haus karena mau minum, tidak. Ya. Artinya mereka sangat menderita dengan peperangan itu sampai dendamnya, istilah kita dendam kesumat. Ya. Dendam kesumat. Dan dendam kesumat itu harus disembuhkan, kata mereka. Ya. Harus disembuhkan dengan cara membalas. Maka mereka pun mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menyerang kaum muslimin dalam sebuah pertempuran. Wa kana Ikrimah bin Abi Jahal wa Sufyan bin Umayyah wa Abu Sufyan bin Harb wa Abdullah bin Abi Rabi'ah aktsara zu'ama'i Quraisy nasyatan wa tahammusan li khawdil ma'rakah. Ya. Dan ada 4 orang tokoh yang memang sangat terobsesi, ya, terobsesi untuk menyerang kaum muslimin, untuk melakukan perang dengan kaum muslimin. Pertama, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kenapa dia? Karena bapaknya mati di situ, ya, karena bapaknya mati dengan penuh kehinaan, ya, ditebas oleh 2 orang anak dari kaum Ansor, ya. Kemudian dihabisi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud itu dulu ketika di Mekah ada seorang penggembala kambing. Ya. Jadi itu sudah dendamnya sudah tidak bisa dibayangkan. Bayangkan panglima perangnya ditebas lehernya oleh bekas penggembala kambing. Ya, jadi merasa terhina sekali dia. Makanya Ikrimah ini dia punya dendam itu memang tidak bisa dibayangkan. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Kemudian Safwan bin Umayyah. Ya. Safwan bin Umayyah. Dan Abu Sufyan bin Harb. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini 4 orang jenderal perangnya Mekah ketika perang Uhud ini. Ya. Wa awwalu ma fa'aluhu bi hadhihi as-sadad annahum ihtajazu al-'ir
allati kana qad naja biha Abu Sufyan wallati kanat sababan lima'rakati Badr. Wa qalu lil ladzina kanat fiha amwaluhum ya ma'syara Quraisy inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mali ala harbihi la'allana an nudrika minhu tha'ran. Fa'ajabu lidzalika faba'uha wa kanat alfa ba'ir wal malu 50,000 dinar. Ya. Dan langkah pertama yang mereka lakukan untuk merencanakan perang ini adalah mencari sumber dana yang cukup besar. Ya. Karena mereka ingin perang habis-habisan. Jadi mereka harus menyiapkan dana yang cukup besar. Dari mana mereka dapat dana? Ihtajazu al-'ir allati kana qad najabi Abu Sufyan. Ya. Jadi mereka menggunakan apa? Menggunakan al-'ir. Apa itu al-'ir? Unta-unta dan rombongannya yang diselamatkan oleh Abu Sufyan ketika mereka dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar. Ya, sudah kita sebutkan dalam perang Badar itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghadang apa? Menghadang rombongan kafilahnya Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Ya. Tapi Abu Sufyan tahu. Ya, Abu Sufyan tahu itu Nabi mengejar mereka, maka Abu Sufyan mencari atau mengambil jalan lain. Ya, bukan jalan biasa pulang ke Mekah. Ya, tapi mereka belok kanan, ke barat, ke arah apa? Ke arah Laut Merah. Kemudian nanti sampai di barat, sudah jauh dari kejaran Nabi, baru mereka belok kiri ke selatan. Ya, pergi ke Mekah. Nah, kafilah dagang inilah yang mereka simpan. Yang mereka simpan dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang punya barang dan punya harta pada kafilah itu. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan juga bahwa Abu Sufyan dan kebiasaan orang Quraisy ketika itu, mereka kalau pergi berdagang itu ada yang menitip barang. Ya. Jadi bukan barangnya dia sendiri, tapi ada orang lain yang punya barang-barang yang ingin dijualkan dan ingin dibelikan. Ya, sesuatu yang lain. Nah, barang-barang hasil perniagaannya Abu Sufyan selama 3 bulan itu. Ya, ternyata sampai di Mekah kan utuh semua itu barang-barang. Ya, karena tidak sempat dicegat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah ambil jalan lain. Jadi mereka lebih dulu sampai di Mekah ya, sebelum terjadinya perang Badar itu. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan ya, bahwa Abu Sufyan sebenarnya sudah memberitahukan kepada Abu Jahal bahwa mereka sudah selamat. Ya. Pulang saja, tapi Abu Jahal tidak mau pulang. Ya. Karena saking sombongnya dia meneruskan perjalanannya sampai terjadi perang Badar dan sampai dia mati. Nah, apa yang dibawa Abu Sufyan dari Syam itu masih dia simpan. Ya. Dan begitu juga barang-barangnya orang lain yang dia bawa itu ternyata masih tersimpan. Ya. Karena ketika dia sampai di Mekah, sebagian besar orang laki-laki Mekah itu pergi ke perang Badar itu. Ya. Maka dia simpan. Nah, ketika mau menyiapkan perang tentu dana yang dibutuhkan banyak sekali, maka dia katakan kepada orang-orang yang punya barang yang dia simpan itu, dia mengatakan apa? Ya ma'syara Quraisy. Ya. Inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ala harbi. Ya. La'allana an nudrika minhu ta'wan. Hai orang-orang Quraisy, ya. Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia menyebutnya Muhammad karena dia belum beriman sih. Dia sebut nama saja. Ya. Telah mengalahkan kalian dan telah berhasil menewaskan orang-orang terbaik di antara kalian. Maka bantulah kami
dengan harta-harta kalian yang ada sama saya ini untuk memerangi Muhammad itu. Ya. Jadi apa yang saya bawa dari Syam yang merupakan keuntungan kalian ini kita pakai saja berperang ini. Ya, kita pakai berperang sebagai dana perang. La'allana anudrika minhu tha'ran. Supaya kita bisa membalas dendam. Karena kalah di perang Badar. Fa'ajabu lidzalik. Ya. Maka mereka pun menerima. Jadi seperti yang kita sudah sebutkan, yaitu Mekah itu semuanya panas. Semuanya marah. Ya. Maka mereka pun segera mengatakan, ambil saja. Jadi bayangkan kafilah yang begitu besar dibawa oleh Abu Sufyan itu, tidak ada yang diambil oleh tuannya. Semuanya diserahkan ulang kepada Abu Sufyan. Ya. Maka faba'u, karena sudah diserahkan, maka mereka jual itu semua hasil yang mereka dapatkan itu. Wa kanat alfa ba'ir. Iya. Dan kafilah itu hasil dari perniagaannya Abu Sufyan itu jumlahnya sangat besar. 1000 ekor unta. Ya. 1000 ekor unta. Kemudian al-mal 50.000 dinar. 50.000 dinar. Jadi hasilnya itu 1000 ekor unta dan 50.000 dinar. Bayangkan itu berapa banyaknya itu dana itu. Ya. Kalau kita hitung dengan dana sekarang, ya. Kalau kita hitung 1 ekor unta. 1 ekor unta itu berapa deh? Kalau sapi saja, ya, paling kurang 15 juta. Ya. Nah, unta itu lebih mahal daripada sapi. Taruhlah 1 ekor unta itu harganya 20 juta. Ya. Kalau 20 juta kali 1000 berapa jadi? Ya. Kali 1000. 20 miliar. 20 miliar. Ya. Tambah lagi 50.000 dinar. Banyaklah. Itu saya itu. Setengah mati. Jadi banyak sekali mereka punya dana itu. Ya. Makanya perang Uhud itu lebih besar daripada perang Badar. Ya. Lebih besar dari perang Badar. Karena ya, kalau perang Badar itu mereka cuma 1000 pasukan. Di perang Uhud itu mereka lipat 3 dia punya pasukan. 3.000. Ya. Kaum Quraisy 3.000 yang pergi. 3.000 orang. Ya. Tambah 15 orang perempuan. Makanya mereka infakkan semua itu atau mereka nafkahkan. Ya, mereka jadikan sebagai dana itu. Apa yang mereka dapatkan di Syam itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang perbuatan mereka. Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabu." Ya. Sungguhnya orang-orang kafir mereka mengeluarkan harta mereka atau menggunakan hartanya, menafkahkan hartanya. Ya. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Ya. Untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Ya, peristiwa persiapan perang Uhud. Karena begitu banyak sekali harta mereka yang mereka kerahkan. Ya. Sampai-sampai keuntungan mereka itu mereka tidak ambil sedikit pun. Diserahkan kembali kepada Abu Sufyan yang pergi berniaga itu
untuk dijadikan sebagai dana, ya, dana perang, ya, melawan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Mereka menafkahkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini karakter orang-orang kafir disebutkan dalam ayat ini. Dan seperti yang kita sebutkan oleh para ulama, bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Bahwa ibrah itu bi umumil lafz, bi umumil lafz, ya, sesuai dengan keumuman lafaz. Artinya pelajarannya bahwa orang-orang kufar, ya, melawan Islam dan kaum muslimin, itu mereka juga menggunakan dana yang besar. Mereka kerahkan juga, mereka punya potensi, ya, potensi harta, potensi kecerdasan, potensi tenaga, pokoknya semua potensi yang mereka miliki, mereka gunakan untuk menghalangi orang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Bukan cuma pada zaman Nabi Muhammad, ya, pada zaman nabi-nabi sebelumnya juga. Orang-orang yang menentang Nabi, orang-orang yang tidak hanya melawan dengan kata-kata, ya, tapi melawan dengan semua potensi yang mereka punya. Pokoknya apa saja yang mereka bisa gunakan untuk melawan para nabi dan para rasul, mereka gunakan. Ya. Nah, itulah merupakan sunnatullah. Maka ya, kita juga sebagai orang yang beriman, ya, ketika kita ingin mendakwahkan agama kita, maka kita tidak boleh menggunakan setengah potensi, tapi semua potensi. Ya, makanya para sahabat dan para as-salafus saleh diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam dengan segala yang kita punya, ya, dikorbankan. Ya. Karena orang kafir saja mengorbankan hartanya untuk untuk mendukung kekafirannya. Ya. Masa kita orang beriman ketika kita ingin memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang, lalu kita tidak mengorbankan apa yang kita punya. Padahal kita sudah yakin berada di atas jalan yang benar. Ya. Orang yang tidak di atas jalan yang benar saja rela menginfakkan hartanya untuk menegakkan mereka punya keyakinan. Ya. Maka kita justru harus lebih ikhlas. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah itu kan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka. Amwalahum wa anfusahum. Harta dan jiwa mereka. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Maka mereka pasti akan menafkahkan hartanya tersebut, akan tetapi bedanya thumma takunu alaihim hasrah. Ya. Bedanya orang-orang kafir yang menafkahkan hartanya untuk mencegah dan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan menjadikan mereka hasrah, ya, menjadi kerugian yang besar. Ya. Summa yughlabun, dan kemudian mereka akan dikalahkan. Nah, seperti perang-perang, dimanapun perang terjadi. Sekarang perang antara orang-orang Yahudi di Israel dan saudara-saudara kita. Ya, mereka juga menggunakan potensi yang mereka punya. Ya, mereka membangun sistem pertahanan yang modern. Ya, itu kan butuh dana yang besar. Ya. Jadi mereka nafkahkan juga hartanya di situ. Tsumma takunu alaihim hasrah. Ya. Tapi Allah mengatakan
apa yang mereka nafkahkan itu nanti akan menjadi suatu kerugian yang sangat besar. Nah, ini sekarang lagi panas antara Israel dan dibombardir oleh Iran. Ya. Tapi mereka sudah punya persiapan. Mereka sembunyi di bunker-bunker di bawah tanah. Ya. Jadi walaupun hancur dia punya rumah di atas tanah, mereka aman di bawah tanah. Ya. Dan itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Disiapkan jauh hari. Dan untuk menyiapkan itu ya memang butuh dana yang sangat besar. Ya. Jadi mereka berusaha mengerahkan semua potensinya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Tapi Allah sudah menyebutkan dalam ayat ini, "Tsumma takunu 'alaihim hasratan." Ya. Tapi bagi mereka nanti akan mendapatkan kerugian. Dan bagi orang yang beriman tentu apa yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tsumma yughlabun, dan kemudian mereka akan dikalahkan. Ya. Jadi ini ayat ya penting kita baca. Ya. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisi ya, orang-orang yang kufar ya, itu pasti dikalahkan. Ya. Kalau tidak hari ini, mungkin besok. Dan kalau tidak kekalahannya total, ya, pasti ada kekalahannya. Ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi apa saja. Ya. Baik. Tsumma fatahu babat tatawwu' li kulli man ahabba al-musahamata fi ghazwil muslimin min al-ahabish wa kinanah wa ahli tihamah. Kemudian mereka membuka tatawwu'. Tatawwu' ini donasi. Ya. Donasi untuk berperang. Ya. Jadi orang berdonasi untuk melakukan sesuatu hal yang penting itu memang dari dulu sudah ada. Ya. Tatawwu' itu hanya donasi. Orang mendonorkan dia punya dana. Sumbangan bahasa kasarnya. Ya. Jadi selain mereka punya modal yang didapatkan dari kafilahnya Abu Sufyan itu, mereka masih meminta kepada orang-orang Arab untuk apa? Untuk menyumbang sebagai dana perang. Ya. Likul liman ahabbal musahamah fi ghazwil muslimin. Bagi setiap orang yang ingin musahamah. Musahamah itu artinya ingin ikut andil, ya, memberikan saham. Ya. Ingin menyumbang untuk memerangi kaum muslimin dari kalangan minal ahabish. Ya. Ahabish itu jamak dari Habasyi. Ya. Habasyi itu orang Ethiopia, orang Habasyah. Ya. Artinya dari para budak. Ya. Jadi budak pun disuruh menyumbang ketika itu. Ya. Budak-budak dari Habasyah, ya, dari Ethiopia. Karena pada zaman dulu orang Habasyah yang menyeberang ke Mekah itu banyak yang jadi budak. Ya. Di antaranya termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya. Walaupun Bilal kemudian beriman. Ya. Namun masih banyak juga orang-orang Habasyah yang jadi budak di Mekah yang tidak beriman. Ya, pada zaman itu. Jadi mereka disuruh juga menyumbang oleh Abu Sufyan. Ya, jadi bukan hanya orang merdeka yang memberikan sumbangannya, tapi orang yang jadi budak pun diminta untuk ikut menanggung beban. Wa Kinanah, dan juga dari ahlu Kinanah. Ya. Dari orang-orang Kinanah, suku Kinanah. Wa ahlu Tihamah. Ya. Tihamah ini orang-orang daerah pegunungan ini. Ya. Daerah dataran tinggi, namanya Tihamah. Ya. Jadi intinya semua orang yang ingin mendonasikan dia punya harta untuk melawan kaum muslimin, itu pokoknya dibuka sebesar-besarnya peluang untuk berdonasi, ya, untuk menyumbang. Ya, siapapun, ya, mau dia orang merdeka, orang Arab, orang yang penting sudah ada di Mekah,
dan punya motivasi yang sama, itu pokoknya menyumbang semua. Ya, laki-laki, perempuan semua. Artinya mereka serius menyiapkan perang, itu serius sekali. Ya. Istilah sekarang itu sudah wajib militer, ya. Sudah diwajibkan untuk ikut. Wa akhadhu lidzalika anwa'an min tariqit tahrid. Ya. Hatta inna Safwan bin Umayyah aghra Aba Izzah Asy-Syair. Ya. Dan untuk memotivasi orang menyumbang itu mereka menggunakan berbagai macam metode untuk mentahrid. Ya, tahrid itu artinya menyemangati, ya, memotivasi. Dan Safwan bin Umayyah, ya, membujuk Aba Izzah Asy-Syair. Membujuk Abu Izzah. Ada seorang yang namanya Abu Izzah Asy-Syair. Abu Izzah Asy-Syair ini sebelumnya ikut perang Badar. Ya, ikut perang Badar. Tapi kemudian ditawan oleh kaum muslimin. Ya. Setelah ditawan oleh kaum muslimin, Abu Izzah ini dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tebusan. Ya. Dengan catatan dia sudah berjanji kepada Nabi bahwa dia tidak akan melawan Nabi lagi. Ya. Dan dia ahli syair. Ya, pada zaman itu kan para penyair itu memang mereka punya pengaruh itu sangat besar. Ya. Pengaruhnya sangat besar itu ahli syair. Ya, penyair itu. Bisa membuat orang termotivasi. Bisa membuat orang bersemangat. Ya. Itu ahli penyair. Dan bukan cuma pada zaman itu. Di semua zaman itu penyair itu bisa membuat orang bersemangat. Ya. Termasuk di negeri kita. Makanya di antara para pahlawan nasional itu kan ada orang yang penyair. Ya. Mereka tidak ikut perang, tapi mereka bersyair. Dan syairnya itu yang membuat orang tergugah. Ya. Tergugah untuk melawan, untuk berjuang. Nah, seperti penyair kalau di kita itu ada namanya Khairul Anwar. Ya kan? Penyair. Dia punya syair itu, dulu kita waktu masih sekolah disuruh hafal. Antara Kerawang dan Bekasi. Nah, itu syair perjuangan menggambarkan tentang sebuah perjuangan yang membuat kita itu semangat ikut berjuang. Ya. Ahli syair. Ya, termasuk diantaranya adalah penulis-penulis lagu-lagu kebangsaan. Itu kan kalau lagu-lagu kebangsaan itu kalau dinyanyikan membuat orang bersemangat, termotivasi, membela membela negara dan seterusnya. Nah, begitu juga pada zaman jahiliyah. Ahli syair itu digunakan untuk memberikan semangat pada orang, termasuk Abu Izzah ini. Dan Abu Izzah ini ahli syair, tapi sebenarnya dia sudah berjanji kepada Nabi, ya. Kana qad usira fi Badr famanna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atlaqa sarahahu bi ghairi fidyah wa akhadha minhu al-ahda bi an la yaquma biddahu. Ya. Jadi dia ini ditawan pada perang Badar, termasuk 70 orang yang ditawan itu. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pengampunan. Ya. Dia dibebaskan tanpa tebusan. Jadi bebas begitu saja. Tapi dengan catatan akhadha minhul ahda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah dari Abu Izzah itu. Apa sumpahnya? Sumpahnya dia tidak akan pernah melawan Nabi lagi. Ya. Tetapi karena Safwan bin Umayyah terus merayu, membujuk, akhirnya dia khianati itu perjanjiannya bersama Nabi. Ya. Dia kembali bersair untuk apa? Bitahridil qabail diddal muslimin. Ya. Dia kembali menjadi penyair yang memotivasi kaum Quraisy dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melawan kaum muslimin. Ya.
Dan dia termasuk ahli syair yang berpengaruh ketika itu. Ya, punya pengaruh besar kepada orang Quraisy. Dan kenapa dia mau mengkhianati janjinya dan sumpahnya bersama Rasulullah? Karena Sofwan bin Umayyah ahadahu annahu in raja'a anil ghazwati hayyan yughnihi wa illa yakfulu banatihi. Ya. Jadi Sofwan bin Umayyah berjanji kepada siapa? Kepada Abu Izzah, nanti kalau kita berhasil dan kita pulang dengan kemenangan, kata Sofwan bin Umayyah, saya akan membuat kamu menjadi orang kaya. Ya. Jadi dijanjikan harta. Nah. Dan kalau kamu terbunuh, maka keluargamu akan jadi tanggungan saya. Ya. Jadi seperti kisah siapa sebelumnya itu? Sofwan bin Umayyah dengan siapa yang masuk Islam? Hah? Siapa? Umair bin Wahab. Ya, itu janji dengan Sofwan juga itu. Jadi Sofwan ini suka sekali berjanji sama orang. Ya. Dan dia memang orang kaya. Ya. Dia memang orang kaya. Dia bilang kalau kamu nanti hidup, pulang dari perang kita, dan kita sama-sama hidup, saya janjikan kamu harta kekayaan. Dan kalau kamu meninggal, ya, maka anak-anakmu saya yang tanggung. Jadi akhirnya Abu Izzah, faqama Abu Izzah bi tahridil qabail bi asy'arihi allati kanat tuzakki hafaizahum. Ya. Kama ikhtaru syairan akhar Musafi' ibn Abdi Manaf al-Jumhi li nafsil muhimmah. Ya. Maka kemudian karena Abu Izzah ini dijanjikan harta dan sebagainya, dia dia khianati sumpahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali memotivasi orang dengan syairnya. Dan syairnya itu yang membuat kaum Quraisy ya, dan orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi bergairah, ya, bergairah untuk ikut berperang. Sebagaimana juga dipilih atau diangkat lagi syair yang satu, namanya Musafi' bin Abdi Manaf al-Jumhi, ya, li nafsil muhimmah, untuk melakukan tugas yang sama. Ya, jadi ini cara para tokoh Quraisy untuk memotivasi semangat orang-orang yang ingin membalas dendam, ya, keluarga mereka yang meninggal di perang Badar itu, dimotivasi dengan mengirimkan para penyair. Ya, para penyair ini yang menggugah semangat mereka, membuat mereka bergairah ya, untuk ikut berperang. Wa kana Abu Sufyan asyadda ta'liban al-muslimin ba'da ma raja an ghazwati Sawiq khaiban lam yanal ma fi nafsihi bal adha'a miqdaran kabiran min tamwinati fi hadhil ghazwah. Dan Abu Sufyan ya, ketika itu masih kafir, ya, termasuk orang yang paling yang paling bersemangat untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa? Karena di Ghazwatus Sawiq ya, dia rugi, ya kan? Nah, kan Abu Sufyan menjadi penghulunya di Ghazwatus Sawiq itu. Ya. Dan dia merugi di situ banyak, ya, karena bekal-bekalnya sampai dia tinggal. Ya. Dikejar oleh kaum muslimin. Nah, dia merasa ruginya besar sekali. Wa zada tina taballah aw zada an-nar idkan in sahada tabir ma asaba Quraisy akhiran fi sariyati Zaid bin Harith. Kemudian dendam ini makin besar ya, setelah apa yang mereka terima pada sariyah terakhir, sariyahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Min al-khasaratil fadiyah allati qassamat faqara iqtisadiha. Ya. Wa zawadaha min al-huzni wal hammi ma la yuqadaru qadruhu. Wa hina idzin zadat sur'atu Quraisy fi isti'dadiha lil khawdi fi ma'rakati tafsilu bainahum wa bainal muslimin. Ya, jadi semua peristiwa yang terjadi antara perang Badar sampai sariyahnya Zaid ya radhiyallahu ta'ala anhu,
Nah, di situ kan orang Quraisy rugi terus itu, kalah terus. Yang membuat mereka makin dendam. Dendam kesumatnya makin membara. Sehingga ketika diajak untuk berperang, mereka langsung bisur'ah. Mereka langsung cepat menjawab dan langsung cepat bersedia. Ya, termasuk dengan harta mereka apa semua. Ya, jadi ini awal terjadinya perang Uhud. Ya. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu, insyaallah taala. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih panjang ini. Perang Uhud ini panjang dia punya kisah, ya. Karena merupakan salah satu perang yang sangat besar dalam sejarah kaum muslimin, ya. Di sini diberikan ulasan yang sangat panjang. Ya. Hampir sama dengan perang Badar ini. Nanti kita baca sedikit demi sedikit. Kita cukup sampai sini, sudah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.